Kalau kalian penasaran gimana rasanya jadi mahasiswa Indonesia seharian kuliah di Beijing Normal University, nih aku kasih lihat. Good morning pagi semuanya. Ini jam 7 udah bangun, udah mandi pakai baju yang bagus karena jam 10 kita mau ke kelas. Sebelum itu kita sarapan pakai Energen. Kenapa? Karena ya Energen itu enak. Langsung aja kita seduh buat ganjel pagi ini, dan sebelum kelas aku mau makeup dulu supaya nggak kayak zombie. Pakai makeup tipis aja cuma buat nutupin mata panda yang kayak karung ini. Sambil makeup sekalian sarapan. Karena selama kuliah kita bener-bener diajarkan untuk multitasking ya guys. Lanjut aja guys, kita langsung pakai blush on dikit di bagian pipi dan di bagian hidung gitu supaya ada warna dan kehidupan. Terus pakai highlighter dikit di hidung. Nah, terus aku suka pakai brush bekas blush tadi buat ditaruh mata dan pakai dikit eyeshadow coklat di mata aku supaya cantik dan presentable gitu. Karena aku kalau penampilannya nggak oke jadi males belajar nggak sih? Nah, sebelum kita akhiri sesi makeup ini, jangan lupa pakai lipstick. Seperti biasa kita pakai dua warna. Pertama pakai warna yang agak muda, terus itu kita ombre pakai warna yang gelap di dalam. Nah, ini hasil akhir. Udah jadi deh makeup 3 menit aku sebelum kuliah. Lanjut aku mau rapin rambut aku. Hai semua, selamat datang. Jadi hari ini aku mengajak kalian ikut keseharian aku sebagai mahasiswa Indonesia yang kuliah di China. Jadi hari ini tuh aku ada 3 kelas. Siang ini aku ada 2 kelas dan malam ini aku nanti ada 1. Siang ini aku ada kelas tentang 中外文化比较. 中外文化比较 itu ya sesuai dengan namanya, artinya China and Western Culture Comparison. Terus abis itu nanti aku juga ada kelas tentang Kaikuang China Profile. Nah, jadi 2 pelajaran ini itu pelajaran klasik yang wajib diambil seluruh murid internasional di BNU. Karena di 2 pelajaran ini kita bisa belajar lebih banyak tentang budayanya China, terus sejarahnya China, geografinya, terus habis itu sejarah orang-orang penting dan segala macamnya. Jadi selain kita datang ke China, ke sini untuk belajar jurusan kita datang ke sini juga belajar tentang negara itu sendiri, tentang China. Jadi ya, menurutku hari ini bakal seru sih. Nanti pelajaran aku nanti malam itu adalah pelajaran jurusan aku, namanya Tianshi Xiangzhuanbo. Pelajaran tentang komunikasi di dunia pertelevisian gitu loh. Bagaimana televisi mempengaruhi komunikasi, kayak gitu. Kayaknya hari ini bakal seru deh, soalnya kalau dibandingin dengan pelajaran-pelajaran yang lain gitu, menurutku hari ini yang paling santai. 2 pelajaran tadi itu yang Chinese Comparison sama China Profile, itu isinya murid internasional. Terus banyak juga teman-teman Indonesia aku yang ambil kelas di situ, jadi menurutku lebih santai gitu loh vibes pelajarannya. Nanti aja hari ini aku ambil kelas, aku bakal ngajak kalian ikut aku menjalani hari-hari sebagai BNUer, typical day as a BNUer. Oke, gini aja. Nggak sih, sebelahnya belum. Oke, kurang lebih kayak gini aja percatokan hari. Sekarang udah mau berangkat karena sekarang udah jam 9.10. Dan santai aja guys, kita jalan santai ke kelas karena kelasnya lumayan jauh. Karena aku ada di timur bagian sekolah di sini nih, terus kelasnya di sini di ujung-ujung gitu di barat ya. Terus aku harus jalan tuh ke situ, lumayan jauh sih. Jadi kita jalan santai aja, nggak apa-apa. Bercanda guys, kalau winter kayak gini harus pakai earphone coat. Dan ini dilengkapi oleh 2 sarung tangan di setiap kantongnya. Selamat datang di lift dorm aku. Nah, jadi ini kondisi setiap pagi harus jalan kaki ke kelas, sekitar 7 menit lah jalan kaki dari dorm ke kelas. Semester ini tuh aku lumayan ribet banget karena kelas yang aku ambil tuh lumayan banyak. Aku ngambil 12 kelas, itu sekitar 24 credit setiap hari. Itu minimal ada 2-3 kelas per harinya. Tapi kalau dibandingin murid-murid China di sini dibandingkan murid-murid internasional itu jauh lebih sibuk. Kemarin aku ngobrol sama teman China aku, dia bilang dia ambil 30 SKS itu berarti 15 kelas. Banyak banget 15 kelas dalam 1 minggu. Itu mereka mungkin bisa 4 kelas dalam sehari, dan itu pasti gak gampang. Nah,
hari ini kelas aku ada di building 2, Jiao Arlo. Terus hari ini aku datangnya agak awal di kelas, jadi kelasnya masih agak kosong. Tapi nggak apa-apa guys, enakan keawalan daripada telat. Sambil nunggu kelas mulai, aku baca-baca dikit dulu materinya supaya pas mulai nggak terlalu kaget. Hari ini di kelas kita belajar tentang perbandingan budaya pendidikan di China dan di luar negeri. Kita belajar tokoh-tokoh penting di bidang pendidikan di China dan juga di Western countries. Jadi kita juga bandingin dengan negara lain, misalnya Korea. Di video ini kita ditunjukin gimana pendidikan di Korea punya dampak besar dalam kehidupan sosial mereka. Artinya kalian punya teman banyak itu tergantung dengan nilai kalian bagus atau jelek. Dosen aku juga jelasin bagaimana pendidikan dalam keluarga di China. Yang aku pahami, pendidikan di China itu sangat menonjolkan value obedience dan disiplin. Nah, kelas pertama aku udah selesai, waktunya kita makan guys. Jangan sehat. No. Ini anak video di kelas pada buku kantin makan. Aku sih udah terbiasa dan gak kaget lagi dengan pemandangan kayak gini. Like what do you expect from a country that has a population over 3 billion people? Sebenarnya di kampus aku tuh kantinnya ada 5, termasuk ada kantin halal yang chefnya juga muslim. Gedung yang merah ini adalah kantin favorit aku karena sebelahan sama dorm aku. Iya, dorm aku tuh yang gedung putih ini. Nah, ini dia menu makan siang hari ini, bakso. Nah, tapi ini aku nggak beli guys, ini aku masak sendiri. Nah, yuk ikut aku masak. Pertama-tama aku order bakso frozen dari supermarket lewat aplikasi. Jadi di belakang dorm aku sini ada rak isinya waimai kita semua. Waimai itu ya kayak GoFood gitu, kita pesen nanti diantarin sama ojek. Ini rak-raknya. Jadi ntar kalian tinggal scan aja nih barcode yang itu, terus habis itu masukin nomor telepon kalian, terus untuk kebuka. Oke, sekarang mari kita mulai masak. Pertama kita tumis dulu bawang putih, terus kasih air, terus kita rebus baksonya sampai mateng. Sebelum ada yang ngomong, aku mau minta maaf dulu karena aku masak pakai panci teflon. Karena panci sop aku lagi dipinjem teman aku dan belum dibalikin. Karena kita masih sukanya yang instan, jadi kita pakai bumbu instan bakso dari Mama Suka aja. Terus tinggal masukin ke bumbu rebusan kita deh. Mudah bukan? Rasanya juga enak kok. Nggak kalah sama kaldu-kaldu biasa. Juga ada bihun yang udah aku taruh air panas, jadi dia udah letoy. Sambil nunggu baksonya matang, aku mau ngasih lihat dapur di asrama aku. Jadi di sini tuh lemari, nggak tahu ya isinya, kayaknya buat naro-naro perlengkapan masak gitu. Terus ini juga ada satu tempat buat naruh panci-panci kayak gitu, misalnya kita nggak mau nyimpen di kamar gitu, boleh kita simpan di sini aja. Terus ini juga ada beberapa punya mahasiswa nih. Ini oven punya mahasiswa, air fryer punya mahasiswa juga. Terus ini microwave ini punya asrama buat dipakai barang-barang. Terus ini kulkasnya juga barang-barang disediain sama asrama. Dan wastafel, kotak sampah lengkap dan selalu bersih karena di sini setiap hari sama ayahnya sama bibinya itu dibersihin terus. Sebenarnya setiap kamar tuh udah disediain kulkas, tapi itu kulkas cuma buat ngedinginin doang. Kalau misalnya kita punya daging, kita punya apapun yang butuh dibekuin di freezer, itu biasanya masuk ke freezer yang ini. Nah, kalau udah mateng, kita tinggal taruh di mangkok, terus kasih sambal saus, kasih kecap, terus aduh enak banget. Ini bener-bener kebahagiaan anak rantau siang-siang bisa makan bakso. Rasanya enak, asin, gurih, pedes, nampol banget. Tuh aku lahap banget makannya karena emang seenak itu. Enak banget, udara di luar lagi dingin, kita di dalam makan bakso itu udah kebahagiaan anak rantau. Semudah itu, sesimpel itu friends. Oke, abis makan kita lanjut ke kelas selanjutnya, China Country Profile. Buat ke kelas hari ini aku mau naik sepeda. Yang kuliah di China pasti tahu aplikasi ini. Kita di China tuh ada shared bike yang tersedia dimanapun dan kapanpun. Jadi kita bisa naik sepeda kapanpun kita mau. Jadi bener-bener praktis dan efektif banget. Sebelum naik sepeda, pakai sarung tangan dulu kalau nggak mau tangan kalian beku. Oke, waktunya kita berangkat. Oh iya, vlog. Guys, aku lagi sama Citara dari jurusan education, nomor satunya BNU. Astaga. Kita lagi mau belajar Cungku Kai Fuang, China Country. Apa itu? China Country Profile. Jadi kelas ini tuh memang isinya international student semua. Jadi kita bakal belajar tentang geografi, sejarah, terus all about China basically.
pelajaran ini kita belajar tentang sejarah China sebelum menjadi suatu negara. Dosennya ngajarin kita tentang dinasti-dinasti yang pernah ada di China dan juga ngejelasin secara detail perkembangan negara China dari yang tadinya dinasti menjadi suatu negara. Sejujurnya pelajaran ini lumayan berat karena kita harus menghafal dan memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi di China kuno, termasuk nama tempat, nama-nama orang, dan lain-lainnya. Tapi nggak apa-apa karena dosennya ngajarinnya juga pelan-pelan jadi kita bisa paham sepenuhnya. Habis belajar sejarah, lapar, waktunya kita isi perut lagi. Malam ini aku mau makan di International Student Canteen. Yang ngebedain kantin ini dengan kantin lainnya itu, kantin ini makanannya bervariasi, ada yang dari negara China, Korea, Jepang. Jjajangmyeon ini mie favorit aku, tapi yang ini agak beda dengan jjajangmyeon tradisional Beijing biasanya. Biasanya yang tradisional Beijing itu lebih kental dan warnanya lebih pekat hitam. Ini lebih kayak ke mie goreng gitu sih. Aku suka banget sama tekstur mie-nya, agak kenyal tapi nggak terlalu lembek. Terus rasa sausnya yang agak asin gurih, dicampur sama acar sayur yang rasanya pedes dan asem. Porsinya menurutku juga pas banget, nggak terlalu sedikit dan nggak terlalu banyak. Dan selain ada dagingnya, mie ini juga ada sayurnya, jadi nggak terlalu enak makan daging. Seporsi mie ini harganya 12 RMB atau sekitar 23-24 ribu rupiah. Cukup bersahabat sama kantong mahasiswa, mengingat porsinya juga lumayan kenyang. Habis makan piring kotornya kita taruh sini untuk dibersihin. Sekalian jalan ke kelas, aku mau nunjukin kalian perpustakaan BNU. Besar dan tinggi banget, ada 13 lantai, dengan koleksi ratusan ribu buku. Dan biasanya mahasiswa pada belajar di dalam library ini. Di kelas terakhir hari ini, pas aku masuk kelas, tiba-tiba di PPT-nya udah ada film jadul. Ternyata dosennya mau nunjukin kita televisi China zaman dulu. Habis itu kita juga dijelasin tentang berbagai jenis pengambilan angle gitu. Ada yang dari dekat, ada yang dari jauh, ada yang dari tengah. Menurut aku pelajaran kayak gini seru sih. Karena aku tertarik juga dalam bidang-bidang fotografi, videografi gitu. Dosennya juga sering kasih kita PR, jadi kita bisa langsung praktekin materi yang kita pelajarin hari ini. Aku nggak tahu kenapa hari ini PPT-nya dalam bahasa Inggris, biasanya tuh dalam bahasa Mandarin. Karena program S1 yang aku ambil di BNU itu Chinese Taught. Tapi kita juga senang sih kalau dapat materi dalam bahasa Inggris. Hehe. Oke, sekarang udah jam 8 malam dan jam 8 malam lapangannya masih rame karena siangnya kita kelas, jadi kita punya waktu olahraga itu malam hari. Tapi aku hari ini nggak olahraga sih guys karena di luar dingin banget dan aku pengen balik ke asrama aja. Pulangnya pun aku juga harus jalan kaki ke dorm. Sesampainya di dorm aku pasti ngerjain PR dulu kalau ada PR dan berberes. Seneng banget sih hari ini bisa ngajak kalian ikut aku kuliah seharian di BNU. Jadi kalian bisa lihat sendiri keseharian aku kayak gimana. Overall, jadi mahasiswa Indonesia di China itu bittersweet sih. Kalian harus belajar materi baru dengan bahasa yang baru juga. Jadi kalau dipikir-pikir kalian harus belajar 2 kali. Tapi aku percaya pengalaman ini benar-benar berharga dan aku sangat menikmati waktu-waktu kuliah di sini. Karena semua ini nggak akan keulang 2 kali. Thank you yang udah nemenin aku dari pagi sampai malam. Semoga kalian yang mau kuliah di Beijing atau merantau ke negara lain jadi terinspirasi abis nonton video ini. Bye!